Pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk saudara. Bersama saya Pendeta Yesi Lemena. Hari ini kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 12. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Ya, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan belajar dari bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang telah memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Dalam sukacita atas berkat keselamatan Tuhan, kami mengkhususkan waktu kami sekarang untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Allah pengasih penyayang, kuduskanlah kami yang rindu belajar kebenaran firman-Mu yang kudus ini. Layakkanlah kami untuk belajar dan bertumbuh di dalam kehendak firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin hamba dalam seluruh persiapan dan pelayanan ini, dan Roh Kudus mendengarkan seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan saat ini. Biarlah kami semua diberkati, bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan, dan menjadi kesaksian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa, kami bersyukur, berserah kepadamu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, saya membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pemirsa Klavos Sukacita, bagian firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada saat ini. Pemirsa Klavos Sukacita yang Tuhan Yesus berkati, ketika kita ada saat ini, kita masih ada dalam kondisi pandemi. Dan iklan tentang ingat pesan mama, terus kita dengar, diajak untuk kita melakukannya. Pemirsa ingat pesan mama? 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena kita ada di masa pandemi. Nah, ketika kita ada sebagai orang Kristen di saat ini, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah perjalanan hidup yang semakin berat karena situasi pandemi, tetapi juga perkembangan-perkembangan yang terjadi di sekitar kita atas alam semesta, kejadian-kejadian di sekitar kita. Maka saya juga mau mengajak kita mengingat pesan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 12 yang tadi telah kita baca. Kita akan belajar bersama-sama tentang 4K. Kalau ingat pesan mama ada 3M, maka ingat pesan Tuhan ada 4K. Apa 4K itu? Mari kita pelajari. Kepada jemaat Kristen pendatang yang tersebar di Asia Kecil, Petrus mengirimkan suratnya dan meminta mereka, walau mereka jemaat pendatang, walau mereka kelompok minoritas, walau ada tantangan dari kelompok mayoritas, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, hendaklah mereka selalu menampakkan hidup kekristenan mereka.
Bagaimana bisa mereka menampakkan hidup kekristenan mereka? Petrus memberi nasihatnya dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 yang saya ringkaskan menjadi nasihat 4K. Mari kita pelajari. K yang pertama, kuasailah diri, jadilah tenang, lalu berdoa. Petrus mengajak jemaat Kristen di tengah-tengah perkembangan kehidupan, dalam tantangan, dalam ancaman. Ketika ada banyak ancaman sampai dibunuh, dikucilkan hanya karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka baiklah mereka menghadapi semua situasi itu dengan pertama kuasai diri. Kendalikan diri sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan situasi di luar kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain atas sikap mereka, pandangan mereka, reaksi mereka kepada kita. Tapi kita bisa kendalikan diri kita sendiri. Karena itu Petrus bilang, kendalikanlah diri. Jadilah tenang, lalu berdoa. Apa tujuan mengendalikan diri? Apa tujuan kuasai diri? Supaya saya bisa tenang di tengah semua situasi yang ada. Supaya dalam keadaan tenang itu saya bisa berdoa. Karena kekuatan terbesar untuk orang percaya bukan dari dirinya sendiri. Kekuatan terbesar orang percaya adalah dari Tuhan. Karena itu dia perlu berdoa, dia perlu meminta kepada Tuhan sumber segala kekuatan, sumber segala pertolongan, sumber keselamatan baginya. Ingat pesan Tuhan, K yang pertama, kuasai diri, jadilah tenang dan berdoa. Apakah hari-hari ini saudara pemirsa Klavo Sukacita juga adalah pribadi orang percaya yang berusaha menguasai diri, yang mengendalikan diri? Lalu dalam keadaan kita menguasai dan mengendalikan diri, kita bisa tenang, kita rutin berdoa dalam banyak gumul, dalam setiap hari yang kita alami, yang kita jalani. Pemirsa Klavos bisa memikirkan sepanjang bangun pagi tadi sampai sekarang. Ada saja yang datang, reaksi orang, perkataan orang, sikap orang kepada kita. Kita bertemu orang dalam rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, di tempat kita kerja, di tempat kita sekolah, banyak hal terjadi. Datang, diperhadapkan pada kita. Apakah saudara menjadi emosi, menjadi marah, menjadi kecewa? Semua tergantung mulai dengan kuasai diri, menjadi tenang, lalu berdoa, meminta kepada Tuhan supaya hikmat Tuhan yang turun, Roh Kudus Tuhan yang pimpin, hingga reaksi kita bisa tetap positif di tengah semua reaksi negatif yang datang kepada kita. Hidup orang Kristen di akhir zaman, hidup orang Kristen di zaman ini, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi saat ini. K yang pertama, kuasai diri, jadilah tenang, dan berdoalah, minta kepada Tuhan. Selanjutnya K yang kedua. Apa pesan Tuhan untuk kehidupan kita, orang percaya dewasa ini? K yang kedua, kasihilah sungguh-sungguh. Kasihilah Allah dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Allah sudah mengasihi saudara dengan sungguh-sungguh, dengan sangat nyata dalam banyak perjalanan hidup yang telah saudara nikmati bersama anugerah kemurahan Allah. Kasihilah seorang dengan yang lain dengan kasih yang sungguh-sungguh. Dasar kita adalah poin yang pertama, karena kita kuasai diri, kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih-Nya dengan banyak cara. Mungkin ada yang diistirahatkan, dirumahkan, tapi tetap terpelihara dengan baik. Tidak sampai harus satu hari makan satu kali. Tetap, walaupun menunya berbeda, tetap kita cukup makan. Allah memelihara kita. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita pun diminta untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain di sekitar kita. Dan kasih itu tidak selalu berbentuk materi. Kasih itu tidak selalu berbentuk uang. Waktu kita, perhatian kita, doa kita, pendampingan kita. Saudara diminta terlibat dalam pelayanan. Mari, terima itu. Nyatakan pelayanan kasih saudara dengan melayani sungguh-sungguh, tanpa bersungut. Atau saudara belanja ke pasar,
Sudahlah, gak usah ditawar harga sayur di pasar. Sedangkan saudara belanja makan di restoran, saudara masih memberikan tip untuk makanan yang berapa kali lipat harganya dibandingkan harga sayur di pasar. Nyatakanlah kasih kita dengan sungguh-sungguh kepada banyak orang yang kita jumpai dengan banyak cara yang kita bisa lakukan. Karena saudara sejatinya tetap diberkati oleh Tuhan di masa khusus ini. Hidup orang percaya di zaman ini, di akhir zaman, yang ketiga. Apa itu? Karunia yang ada, pakai untuk melayani. Dalam bacaan firman Tuhan kita, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Bahwa Tuhan menganugerahkan karunia untuk setiap orang. Dalam bacaan yang lain, ada 5 talenta, ada 3 talenta. Semua orang dapat, bukan masalah jumlahnya. Tapi semua orang menerima karunia dari Tuhan. Nah karena itu, di zaman akhir ini, tidak usah berdebat tentang apa yang saya dapat, apa yang orang lain dapat. Tidak usah berdebat tentang mengapa dia begitu, kenapa saya tidak begini. Tapi mari gunakan karunia yang ada. Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di rumah, saudara tahu apa karunia saudara? Menurut saudara, Tuhan menganugerahkan apa kepada saudara? Syukuri itu, doakan itu, gumuli itu, dan pakai itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan baik, dalam segala yang bisa saudara kerjakan untuk melayani siapapun yang saudara jumpai. Jangan saudara fokus pada karunia orang lain, kemudian saudara sendiri mengabaikan karunia yang saudara miliki. Semua orang harus bergerak dengan masing-masing karunia yang dimilikinya. Bergerak untuk melakukan pekerjaan besar Tuhan di tengah-tengah hidup kita di dunia ini, di tengah-tengah situasi khusus saat ini. Lalu saudara kekasih pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, yang keempat, yang terakhir, kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk segala pencapaian kita, untuk segala yang kita lakukan, yang kita katakan dalam perjalanan hidup kita, dalam aktivitas pelayanan kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, segalanya hanya karena Tuhan beranugerah, berkasih karunia kepada kita, karena Tuhan bekerja di dalam kita. Karena itu segalanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Petrus menyebutkan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Penting bagi kita di zaman ini, sebagai orang percaya, dalam segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan, menyadari, saya siapa? Saya apa? Saya hanya alat di tangan Tuhan. Kuasa ini, kekuatan ini, karunia besar ini, semuanya datang dari Tuhan. Mengalir atas saya hingga saya bisa melakukan ini, melakukan itu, mengerjakan ini, mencapai yang sana. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Karena itu untuk segala hal yang kita kerjakan, baiklah kita mengembalikan pujian, kemuliaan, kehormatan itu kepada Tuhan, Sang Sumber dan Penggerak segala sesuatu. Demikian pemirsa Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kita ada di tahun ini, 2021. Beban pergumulan belum lagi selesai, pandemi juga masih ada. Tapi panggilan hidup sebagai orang percaya, tetap Tuhan minta dari kita. Berkat-Nya, Roh Kudus-Nya, kuasanya telah dicurahkan bagi kita. Karena itu gunakanlah segala yang telah Tuhan anugerahkan ini. Dan hiduplah, nyatakanlah 4K dalam kehidupan saudara. Kuasai diri, jadilah tenang, lalu berdoa, terus meminta kepada Tuhan. Kasihilah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karunia yang ada, gunakan, pakai melayani. Dan kemuliaan, keagungan hanya kembali untuk Tuhan.
Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kami yang di surga, atas anugerah besar yang Tuhan beri bagi kami, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan firman Tuhan saat ini. Kami berdoa dan menyerahkan semua yang telah kami dengar dan kami pelajari ini dalam berkat campur tangan dan tolongan Tuhan. Kami mengakui perjalanan hidup kami di saat ini ada dalam tantangan yang tidak mudah. Tetapi kami juga tahu panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Tolonglah kami Tuhan, agar kami terus menguasai diri kami, menjadi tenang dalam segala hal yang kami harus hadapi. Lalu kami bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan yang memberi dengan limpah-limpahnya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kami. Tolonglah kami juga Tuhan, agar kasih kami semakin nyata, semakin sungguh-sungguh terlihat dalam segala yang kami jalani dan kami kerjakan. Kasih kepada Tuhan terutama dan kasih kepada sesama kami. Bantulah kami ya Tuhan dengan karunia yang telah Tuhan beri bagi kami, agar kami mendaya gunakan karunia itu. Kami tidak sekedar menerimanya dan menyimpannya, tapi kami menggunakan karunia Tuhan yang Tuhan beri bagi kami untuk pekerjaan kebaikan, untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Dan biarlah dalam segala yang kami bisa kerjakan, kemuliaan, kehormatan hanya kembali kepadamu, Bapa di surga. Karena Engkaulah sumbernya, Engkaulah penggeraknya bagi sekalian kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Berkati kami semua masing-masing dengan hidup pribadi, hidup keluarga kami. Tolonglah kami dengan masing-masing pergumulan khusus kami. Dan berkatilah agar layanan Klavos Sukacita ini terus Tuhan pakai, terus Tuhan berkati untuk menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang yang mendengarkan. Kami percaya setiap kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami siap melanjutkan hidup kami dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara.